Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel Never Ending Aglonema, kita bertemu lagi. Dalam kesempatan ini kita akan ngecek ya kondisi aglonema ya, setelah terguyur hujan seharian, karena kebetulan sekarang adalah musim hujan ya. Dan kandang saya memang tidak memakai UV ya. Jadi hanya paranet saja. Jadi dalam kesempatan ini hujan baru saja reda. Jadi saya akan mengecek kondisi pohon ya setelah dihujani beberapa jam. Jadi memang hampir setiap hari ya di musim hujan ini kehujanan. Baiklah, langsung kita cek saja teman-teman. Kita akan lanjut setelah intro ini. Ya, inilah beberapa kondisi ya setelah diguyur hujan ya. Kita lihat di sini Cochin Escada masih tetap tegak ya, dan pohon-pohon lain juga ini masih oke nih ya. Cuma ada satu nih yang agak miring, mungkin ini karena terkena angin teman-teman ya, karena memang anginnya juga tadi cukup besar. Jadi kita tinggal agak ditegakin lagi saja ya, jadi nggak masalah ya, masih oke walaupun tiap hari terkena hujan juga masih baik nih. Jadi dalam kondisi musim hujan seperti ini yang harus diperhatikan adalah media tanam ya teman-teman. Jadi media tanam itu memang benar-benar harus poros ya. Poros itu dalam arti dia tidak menyerap air, artinya tidak menyimpan air yang berlebihan ya. Bedanya ya karena atap kandang saya tidak memakai UV, jadi tanaman ini semua terkena hujan, semuanya terkena oleh hujan. Jadi yang paling penting adalah apabila aglonema teman-teman tidak ternaungi oleh UV, yang harus benar-benar diperhatikan adalah media. Media harus poros. Media harus benar-benar tidak gampang untuk menjadi padat, dan tidak juga becek. Artinya jika ada air yang masuk ke dalam pot, maka air-air tersebut harus langsung keluar. Itu pun harus dibarengi dengan lubang pot. Lubang pot harus cukup. Cukup di sini artinya adalah lubang pot tersebut ya berada di titik-titik yang benar, sehingga ya, apabila ada aglo-aglo yang masuk, apabila ada air-air yang masuk ke dalam pot, maka dia akan langsung keluar nih teman-teman ya. Ini dihujani seharian, seperti pot yang saya angkat ini airnya hanya menetes saja ya, tidak ngocor keluarnya. Artinya adalah air yang masuk ke dalam pot langsung terbuang ya. Kalau lubang potnya kurang, maka pada saat pot ini kita miringkan, pasti airnya akan ngocornya dengan deras keluar dari lubang pot ya.
tapi ini hanya sekedar netes saja, artinya tidak ada air yang menggenang di dalamnya. Demikian teman-teman. Jadi yang pertama adalah media harus poros ya. Kemudian yang kedua, lubang pot harus benar-benar berada dalam posisi yang bagus. Artinya lubang pot itu harus berada di titik terendah. Harus ada di titik terendah di dalam pot. Ya, kadang-kadang pot produksi pabrik itu ya, apalagi pot-pot zaman dulu yang lama, itu lubang-lubang potnya tidak berada di titik yang benar. Justru dia berada di titik yang tinggi, tetapi di titik yang rendah dia tidak bolong, tidak ada lubang untuk pembuangannya. Jadi otomatis air akan selalu menggenang, teman-teman. Ya. Di sini saya tidak menemui adanya masalah nih. Ya, walaupun di hujan-hujan tiap hari tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah untuk masalah pencegahan jamur, ya itu juga perlu dilakukan. Ya, semakin tinggi intensitas hujan, maka semakin sering juga untuk dilakukan pencegahan, yaitu dengan menggunakan fungisida. Fungisida yang biasa dipakai oleh kita adalah misalnya Diten, ya, atau juga Antrakol, bisa juga merek lain. Ya. Jadi semprotkan fungisida atau anti jamur tersebut, ya, paling tidak 1 minggu sekali, teman-teman ya. 1 minggu sekali secara rutin. Jika dirasa perlu untuk mengatasi berkembangnya jamur, karena di musim hujan ini sudah pasti ya, koloni jamur itu mulai berkembang biak. Nah, ini di pohon-pohon yang sudah agak besar ya, kita akan cek di pohon-pohon yang kecil, yaitu yang bonggolan ya. Ya, di sini juga tidak ada semacam kendala ya, kalau saya bilang sih masih oke ya. Masih oke semua, masih di jalur yang benar ya, karena memang saya setting medianya ini harus poros ya. Jadi media yang poros banget itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Pertama, kelebihannya adalah dia tidak akan menyimpan air di dalam pot. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, media poros yang difermentasi itu baik untuk menjaga berkembangnya bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam pot. Tapi media poros juga ada kekurangannya, teman-teman. Ya, seperti contohnya, jika di musim bukan penghujan atau di musim panas, maka media poros ini kita akan lebih sering dalam hal penyiraman ya, karena media yang poros itu karena sifatnya tidak banyak menyimpan air, maka tingkat kering di dalam potnya itu akan menjadi lebih cepat ya, akan menjadi lebih cepat, akan menjadi lebih mudah kering gitu. Jadi untuk media poros ini di musim hujan memang kita harus lebih
lebih sering dalam hal penyiraman. Ya. Nah, untuk di musim hujan ya baik karena karena media tersebut tidak menyimpan air, sehingga kita bisa mengontrol kadar air di dalam pot. Itu salah satu kelebihan dan kekurangan daripada media poros. Kemudian sebaiknya ya, jadi sebaiknya setelah hujan ini, untuk teman-teman yang tidak menggunakan UV di paranetnya, ya, tidak menggunakan UV di dalam paranetnya, itu sebaiknya dilakukan pembilasan, ya, untuk sedikit banyak membersihkan ya kotoran-kotoran yang ada di daun-daun aglo kita. Ya. Jadi sebaiknya diadakan semacam pembilasan ya teman-teman. Fungsinya itu tadi untuk mengurangi ya kotoran yang jatuh dari paranet. Seperti itu. Yang kedua, untuk mengurangi tingkat keasaman yang didapat dari air hujan. Karena berdasarkan BMKG, sifat hujan di Indonesia ini ya kebanyakan rata-rata sudah asam. Hujannya itu sudah asam, teman-teman. Jadi ada baiknya kita melakukan pembilasan untuk mengurangi tingkat keasaman yang didapat dari air hujan. Kemudian yang ketiga juga, maksud dari pembilasan ini adalah ya mengurangi unsur nitrogen yang didapat dari air hujan. Karena air hujan itu mengandung unsur N, unsur nitrogen. Jadi untuk pembilasan ini cukup baik menurut saya untuk mengurangi unsur-unsur tersebut ya. Karena apabila aglo kita kelebihan unsur N itu kan memang bagian yang diperlukan oleh tanaman. Tetapi apabila berlebih juga tidak baik ya. Tidak baiknya kenapa? Yang pertama, karena kelebihan nitrogen unsur N, maka daun bisa lonyot teman-teman ya. Daun aglonema kita karena kelebihan unsur nitrogen juga bisa lonyot gitu. Jadi lonyot itu bukan karena faktor bakteri atau jamur saja, bisa saja juga karena faktor-faktor kelebihan nitrogen seperti itu. Kemudian yang kedua, kelebihan unsur nitrogen itu juga nggak baik karena akan cepat mengundang insek ya, serangga, ya, hama dan lain-lain. Karena serangga, insek ya, hama itu suka banget dengan daun-daun yang memiliki unsur N tinggi. Jadi dia punya cara untuk mengetahui itu ya, punya cara tuh si serangga tadi untuk mengetahui mana yang mengandung unsur N tinggi ya. Ini juga eskada kehujanan ya. Ini cuma ada 1-2 daun yang rebah, mungkin juga karena masih berat karena air ya, jadi nggak masalah seperti itu teman-teman. Jadi kita memang harus lebih memperhatikan, khusus buat teman-teman yang memiliki aglonema yang tidak ternaungi seperti yang ada di saya ini. Demikian. Itu pun karena ya memang saya di sini memang saya tidak
tidak menggunakan paranet gitu. Tapi yang terpenting adalah kita bisa tahu bagaimana caranya menjaga. Untuk teman-teman yang memiliki aglo yang ternaungi, unsur pemberian insektisida, bakterisida, fungisida itu juga tetap harus dilakukan di musim hujan ini. Karena kita bicara musim, bukan bicara masalah kena air hujan atau tidak, ya. Karena di musim hujan ini biasanya ditandai dengan pancaroba. Makanya sering banyak sekali kita saja kalau di musim pancaroba sering flu. Karena di sanalah saat yang tepat untuk virus, bakteri berkembang biak. Bagi yang imunnya nggak kuat pasti akan jadi flu, akan jadi demam dan lain-lain. Begitupun juga dengan tanaman. Ya, jika kondisinya nggak kuat, ya dia akan sakit. Dia akan lonyot, dia akan busuk akar dan lain-lain. Seperti itu, dan gampang terserang penyakit. Oleh karena itu, pemberian insektisida, bakterisida itu sifatnya adalah pencegahan. Sebaiknya dicegah, ya, dilakukan pencegahan di awal sebelum terkena. Jadi kalau sudah terkena tetap harus diberikan, tapi sifatnya untuk pengobatan itu ya udah agak telat, ya. Telat dalam arti ya akhirnya terkena juga seperti itu. Jadi sebaiknya diadakan pencegahan sebelum terkena, ya, sebelum terkena oleh serangan serangga, serangan jamur dan lain-lain. Ya. Baik, nanti kita akan lihat media yang saya pakai, yang saya pakai itu seperti apa. Kita akan lihat setelah ini. Baik, kita kembali lagi teman-teman. Ini saya akan menunjukkan media yang saya gunakan, yang menurut saya cukup poros. Ini adalah media yang sudah saya fermentasi selama 1 bulan, 1 bulan lebih lah, kira-kira lebih lah, ya. Jadi ini media memang lumayan poros, ya, poros sekali ini. Jadi media poros itu salah satu cirinya adalah apabila kita genggam keras, dia tidak akan memadat, dia tetap hancur, dia tidak bisa bersatu gitu, tidak bisa menyatu walaupun kita tekan sekuat tenaga, ya. Jadi tidak ada gumpalan-gumpalan di dalam medianya. Nah, media seperti ini untuk teman-teman yang memiliki aglo yang tidak ternaungi, ini cukup baik ya menurut saya. Karena saya juga udah pakai untuk aglo saya sendiri, ya bisa dikatakan untuk busuk akar itu udah bisa diminimalisir deh, ya. Sudah bisa ditekan tingkat kebusukan akarnya. Jadi ini media seperti ini baik untuk pertumbuhan aglonema kita, ya. Kemudian satu lagi teman-teman, karena hujan ini sifatnya memiliki kandungan nitrogen yang tinggi, maka teman-teman harus mengurangi, ya, harus mengurangi kadar, ya, kadar nitrogen tinggi dalam pemberian pupuk. Jadi dalam melakukan pemupukan di musim hujan, berilah pupuk yang memiliki N yang tidak tinggi. Artinya berilah pupuk yang mengandung unsur N, P, dan K yang seimbang. Jadi hindari, ya, sementara hindari untuk memberikan pupuk yang memiliki unsur N tinggi. Itulah sebabnya kenapa harus itulah sebabnya karena mengurangi unsur N tinggi itu juga
berarti kita mencegah terjadinya kelebihan nitrogen pada daun aglonema. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kelebihan unsur nitrogen itu kurang baik ya, karena akan membuat daun aglonema menjadi lonyok seperti itu, karena kelebihan unsur N. Demikian teman-teman ya, ternyata hampir tidak ditemui masalah walaupun di musim hujan ini ya. Nanti kita akan praktekkan untuk pemberian untuk di video berikutnya untuk pemberian fungisida. Fungisida sekaligus kita akan memasukkan lagi ke dalam pot, yaitu unsur bakteri baik. Unsur bakteri baik yang akan kita masukkan di video berikutnya nanti demi menjaga dan melawan bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam pot. Jadi itu ya, dengan pupuk saja ya, apabila kita merawat dengan pupuk saja, kita bicara media ya, itu pun tidak cukup, karena bagaimanapun di setiap pot media tanam kita itu pasti ada bakteri-bakteri patogen. Bakteri patogen itu tidak bisa mati, tidak bisa hilang, tidak terkendali melalui pemupukan melalui media. Jadi ada dua hal nih ya, kita memberikan asupan gizi, asupan makanan, sementara penyakitnya juga kita cegah ya. Jadi kita menjaganya dari dua sisi ya. Kita suntikan nutrisi dan kita tambahkan unsur mikroba baik. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun aglo kita akan tetap subur. Demikian teman-teman ya. Berikutnya nanti akan kita review lagi pemberian fungisida dan memasukkan unsur mikroba baik ke dalam pot aglonema kita. Demikian teman-teman, sedikit sharing dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya, karena ini apa yang saya lakukan di tempat saya ya. Entah jika ada perbedaan ya, mungkin itu hal yang wajar ya, karena merawat aglonema itu tidak ada ilmu pastinya ya. Ada saja hal-hal yang mempengaruhi. Demikian, kita akan lanjut di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!